Pengumuman dulu, nanti doanya nanti. Dah. Teman-teman, sebelum kita mulai ini, kita awali pengumuman ibadah pada Senin akan dimulai seperti biasa, tetapi ada perubahan jam dimulai pada jam 1, tidak lagi jam 2. Selanjutnya, pengumuman untuk persiapan ibadah di rumah teman-teman kita, tapi itu masih kami suruh. Kedua, pengumuman tentang bagi kalian yang mau jadi pengurus sakit bisa langsung buka untuk daftarkan diri di Adel. Yang keempat, pengumuman tanggal tentang ibadah Sabtu hari ini bisa dilaksanakan di YouTube untuk besok tayangnya. Selanjutnya doa untuk sekolah minggu bisa Adel. Oke. Assalamualaikum. Itu sudah lagi dikasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaanmu selama kami itu dan sekarang kita berada di sini untuk melaksanakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami ada di sini, kami semua di darahmu, dari dengan awal sudah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di semua ini kita pakai sini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita naikkan satu pujian ajakan Tuhan. Mari bisa berdiri, saudara-saudara. Yang mau goyang, sudah goyang, nggak apa-apa.
Bisa tepuk tangan dan bersemangat ya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbayang kekuatanmu Tuhan. Pegang tak terbayang kebesaranmu dan tak terbayang kekuatanmu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siapa namanya? Yesus Allah Raja Mulia, berkuasa, agung dan berkuasa. Yesus Allah Raja Mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenangan, Kaya berkuasa, berperintah selamanya. Yesus Allah Raja Mulia. Selanjutnya kita naikkan satu pujian sebelum masuk ke firman waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Untuk doa firman bisa minta tolong saudara Nino. Ya. Kita untuk mulai firman dari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari ini. Kami dapat berkumpul semua tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan akan membuat kita semua menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat. Shalom. Ada semangat hari ini?
Siapa yang tahu hari ini hari apa? Duh, kok Sabtu itu loh. Hari apa hari ini? Hari yang spesial bukan? Jumat? Puji Tuhan, Jumat Agung. Jumat Agung. Berarti hari di mana Tuhan Yesus matinya Tuhan Yesus gimana? Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Nah, dosa. Kalau kita bisa ngebutkan dosa. Dosa itu timbulnya dari apa dulu? Dari iblis mencoba untuk menguasai kita. Dan mengganggu pikiran kita. Siapa yang masih ingat kisahnya Adam dan Hawa di Taman Eden yang ditipu oleh ular? Masih ingat ya? Puji Tuhan kalau masih ingat. Tak pikir lalu. Nah, saya pengen ngomong nih. Siapa yang di sini masih sering melakukan dosa? Tahu melakukan dosa itu apa? Simple. Berbohong. Dosa enggak? Mencuri. Dosa enggak? Menipu orang. Dosa enggak? Siapa yang di sini masih sering menipu orang? Kok menunjuk? Ya. Dosa itu harus bisa kita kendalikan. Jadi jangan sampai kita terprovokasi oleh iblis sehingga kita jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa adalah salah satu contoh yang terkena imbas dari tipuan sang iblis. Contohnya apa? Saat dia ditipu oleh si ular, makanlah buah itu yang ada di tengah-tengah taman itu. Maka engkau akan menjadi seperti Allah. Siapa yang ditawari? Makanlah buah ini. Nanti kamu jadi seperti Allah. Contohnya begini. Mama, kalian punya uang dalam dompet, di dalam tas. Ada orang ngomong, ambilin uang itu. Nanti kamu bisa beli apa yang kamu mau. Tentunya sama seperti itu. Siapa nggak anak kecil yang ditawari uang nggak mau? Ambil nggak? Ambil. Lalu ketahuan oleh mamanya. Anak kecil itu takut dan bersembuh. Sama halnya Adam dan Hawa ini. Oke. Sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan mereka untuk tidak memakan buah itu. Di mana ayatnya? Silakan dibuka Alkitab kalian. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Dibaca ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Sebab pada hari engkau mengenalnya pasti engkau mati. Tuhan sudah ngomong di sini. Di ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan sudah memperingatkan. Tapi begitu mereka ditipu oleh ular ini, omongan yang Tuhan sudah peringatkan, sudah pernah omongkan pada mereka berdua, mereka kira. Sama, mama bilang, jangan kamu nyuri uang di tas mama. Nanti kamu dosa. Tapi ada orang lagi ngomong, ambil uangmu itu di dalam tas mama. Itu kan uangmu juga, mamamu kerja buat kamu. Diambil lah. Sama halnya. Dan mereka jatuh ke dalam dosa itu gara-gara iblis yang menipunya. Kalau kita sebenarnya bisa mengontrol dari tipuan sang iblis ini, kita nggak akan jatuh dalam dosa. Tapi karena iblis itu sudah menguasai hampir seluruh pikiran kita, diacak-acak, lalu akhirnya kita jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 4 adalah bukti di mana iblis adalah ular adalah hewan paling cerdik pada zaman itu. Percaya nggak, dulu ular punya kaki sama tangan.
Gara-gara ia menipu si Hawa ini, Tuhan marah dan mengutuknya. Jadi ia nggak punya kaki sama tangan. Nanti kita bahas. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 4 ini dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebenarnya Adam dan Hawa ini sudah tahu. Hawa ini sudah tahu. Kalau kita makan buah itu, Allah akan marah dan kita akan mati. Tapi ular ini ngomong, oh lo dibujui di Tuhan, gak akan mati, gak akan. Malah kamu akan menjadi seperti, gak akan mati, makan buah itu gak akan mati. Lalu Hawa melihat, wah iya, kayaknya buah ini menarik. Kenapa sih Tuhan kok gak memperbolehkan aku makan buah ini? Kenapa alasannya? Apa hanya mati doang? Ya Hawa menarik nih. Menarik nih bentuknya. Memang kayak lihat uang nih, biru-biru. Menarik nggak? 50.000. Menarik, sama lah kayak ini. Lalu, Tuhan sebenarnya tahu nggak kalau mereka akan makan buah itu dan mereka akan mati? Tuhan itu tahu sebelum kamu makan buah itu, Tuhan itu tahu. Gimana ayatnya? Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Saya mau Titi baca. Loh, sini dikatakan pada waktu kamu memakannya, Tuhan Allah mengetahui. Makanya Tuhan nyari mereka di dalam Taman Eden. Saat Tuhan ngomong, di mana kamu? Mereka bersembunyi karena badannya telan. Dulu kita sebelum jatuh dalam dosa nggak pakai baju. Percaya nggak? Dulu sebelum kita jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita nggak pakai baju. Bener-bener full. Mana ayatnya kok bisa? Di ayat 25, Kejadian 2 ayat 25, dikatakan mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak malu. Sebelum kita jatuh dalam dosa dan memakan buah itu, kita tidak malu. Diri kita telanjang. Karena kita nggak tahu yang baik dan yang jahat. Saat kita makan buah itu, kita tahu kalau itu jahat. Iblis itu pinter, menipu kita itu pinter. Dia akan menggunakan segala cara supaya kita mengikuti perintahnya. Jadi anak-anak sekarang, anak-anak muda Sunday School sekarang harus bisa mengontrol diri kalian. Jangan biarkan iblis itu menguasai kamu. Tapi biarkan Tuhan yang bekerja atas kamu. Di ayat 7, setelah mereka makan buah itu, mereka sadar dan mereka terbuka bahwa mereka telanjang. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mencari mereka di Taman Eden. Tuhan berkata di ayat 8 sampai 10 dikatakan, waktu itu Tuhan lagi jalan-jalan ya di Taman Eden ya. Lagi berjalan mencari mereka. Di mana manusia? Misalnya, dari sana Tuhan. Adam dan Hawa ini sudah mengetahui kalau Tuhan mau datang. Jadi mereka segera mencari bahan yang bisa menutupi bajunya. Tuhan datang nih dari sana. Di manakah kamu? Di manakah engkau? Tuhan bilang kayak gitu. Di mana ayatnya? Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk,
Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan mencari siapa? Adam dan Hawa. Tuhan nyari, Tuhan itu sudah tahu. Kalau mereka makan buah itu, begitu mereka gigit, mereka tahu. Tuhan tahu. Tuhan nyari. Di mana engkau? Istilahnya kalau ibu sekarang, Adam, Hawa, di mana kamu? Noni, Titi, di mana kamu? Kayak gitulah. Lalu mereka sembunyi. Mereka sembunyi karena mereka takut, karena dirinya telanjang. Lalu Tuhan tanya, siapakah yang memberitahu engkau bahwa dirimu telanjang? Lalu jawab, Adam, perempuan inilah yang menawarkan aku buah. Mereka saling tuduh-menuduh. Lalu Tuhan tanya kepada Hawa, ayat mana itu? Nah ini, ayat 13. Tuhan tanya pada Hawa, kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Berarti kita lebih percaya sama iblis daripada Tuhan. Tuhan lo udah memperingatkan. Kalau Tuhan nggak memperingatkan nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu buah itu apa. Tapi Tuhan udah ngomong, jangan kamu makan buah itu. Nanti kamu akan mati. Sudah diperingatkan, tapi mereka bandel istilahnya. Manusia dari dulu itu sudah bandel. Bahkan dari Adam dan Hawa itu sudah bandel. Udah tahu nggak boleh dibilangi. Udah tahu dibilangin nggak boleh makan. Masih aja dimakan. Sama kayak kalian. Udah tahu nggak boleh nyuri. Masih ada nyuri. Udah tahu nggak boleh bohong. Masih aja bohong. Ini perintah Allah. Kepada Adam dan jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Malah mereka makan gara-gara ditipu sang ular. Malah mana tujuan lagi. Nah, lalu Tuhan di situ mengutuk ular. Dia tangkap ular. Dia pegang dan berkata di ayat 14 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Berarti kalau dia berjalan dengan perut dari dulu sudah Tuhan firmankan, berarti dulu ular punya tangan dan bayangkan. Ular punya tangan, punya kaki. Setelah Tuhan kutuk mereka, kutuk ular, makanya ular sekarang jalannya pakai, bayangkan jalan pakai perut itu bisa. Kalian bisa jalan pakai perut. Itulah iblis. Iblis kalau menguasai kalian semua itu nggak main-main. Siapa yang ingat kisah Ayub? Kayak apa Tuhan mengizinkan iblis menguasai Ayub? Iblis itu kalau menguasai nggak hanya dikasih cobaan sekecil pun, bahkan hewan ternaknya, kekuasaan yang Ayub punya hilang. Iblis itu pintar. Makanya sampai sekarang anak-anak muda sering jatuh dalam dosa karena ditipu oleh iblis. Dosa itu enak nggak? Enak loh, dosa itu enak. Gampang dapat uang. Pesugihan di gunung gede. Gampang. Instan. Begitu kamu minta sama iblis, oh iblis berikan aku uang, aku blek. Kasih uang hari itu juga. Lalu apa yang harus kita berikan pada iblis? Keluargamu, nyawamu. Kalau minta sama Tuhan, enggak. Tuhan aku pengen ini. Tuhan kasih, tapi enggak hari itu juga. Nanti kalau kamu benar-benar gitu, Tuhan akan kasih. Adam dan Hawa ini kebelet pengen menjadi Tuhan. Kebelet istilah. Udah Tuhan peringatkan jangan kamu makan. Masih aja dimakan. Manusia itu bandel dari dulu. Dan Tuhan, dan Hawa pun mendapatkan hukuman dari Tuhan. Apa hukumannya? Di ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi
kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, kenapa orang melahirkan sekarang kok sakit banget? Gara-gara mereka ini yang jatuh dalam dosa. Makanya orang hamil itu rasanya sakit banget, menderita. Sakitnya nggak main-main, bener-bener sakit. Coba tanya mamanya Noni, gimana mereka? Gimana mamanya Noni waktu hamil? Sakit, saya tahu di depan sana. Dulu waktu kita belum jatuh dalam dosa, apakah melahirkan nggak sakit? Ya kita sih nggak boleh gitu ya. Karena Tuhan cuma bilang beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga engkau akan memiliki ibu. Berarti mereka setelah Tuhan mengutuk Hawa. Bayangkan, zaman dulu nggak ada bidan. Yang hidup cuma berdua, Adam dan Hawa. Bayangkan mereka melahirkan tanpa bidan. Sekarang enak melahirkan dioperasi, dijahit. Sudah selesai. Dulu melahirkan Kain dan Habel, Adam dan Hawa. Itu nggak ada bidan. Jadi begitu keluar, blus, wes selesai. Nggak dijahit, nggak apa. Jadi sakitnya itu minta ampun. Kalau kita bayangkan, itulah nggak enak kalau itu dalam dosa. Awalnya enak, seneng kita dapat uang banyak, foya-foya. Akhirnya nggak enak di mana? Nanti waktu kita mati, nggak enaknya di situ. Di mana kita ditempatkan? Kalau kita berbuat dosa, nggak enaknya di situ. Awalnya enak di bumi, menghabiskan uang banyak-banyak. Dari asal apa? Nyolong, begal. Nanti akhirnya kita di neraka. Gak enaknya di situ. Adam juga mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, enak kita makan dijamin, buah dari apapun segala semangka, nanas, pisang, apel boleh kamu makan. Dulu nggak ada nasi goreng. Tumbuh-tumbuhan apa, bayam, sawi, semua ada di sana. Kamu akan gendut kalau di sana. Jamin sama Tuhan makan. Karena mereka jatuh dalam dosa, mereka harus nyari makanannya sendiri. Bayangkan kalau kita belum jatuh dalam dosa. Kalian di sana enak, makan enak, bermain enak. Di sana singa nggak gigit. Di sana singa malah kayak kucing. Kalau sekarang, wah kurang ajar. Bisa gigit itu. Karenalah tipuan sang ular ini membuat kita jatuh dalam dosa. Ular ini adalah iblis yang menjelma sebagai gara-gara iblis ular dikutuk. Yang salah siapa? Jadi jangan mengikuti omongan dari iblis. Apalagi yang mereka dapatkan dari Tuhan? Mereka diusir dari taman itu. Disuruh pergi dari taman itu. Sudah dapat hukuman, sudah dapat kutukan, kusir lagi. Berlipat-lipat kali ganda hukuman yang mereka dapatkan dari Tuhan. Makanya itu gak enak kita dosa itu. Awalnya saja enak, tapi nanti akhirnya kita gak enak. Karena pasti ada hukuman. Jadi misalnya kalian sekarang yang masih sering melakukan dosa, akui semua dosamu pada Tuhan. Ini nggak hanya buat koko-koko cici-cici. Yang sekolah minggu juga harus rajin berdoa sama Tuhan. Kalian misalnya mau tobat, Tuhan, saya meminta maaf atas dosa saya. Ampuni semua dosa saya. Dosa yang mana? Sebutkan semua dosamu. Tuhan, ampuni saya karena saya mencuri, saya berbohong kepada orang tua saya sudah melakukan ini. Semua. Akui semua dosamu. Tuhan, kalian nggak boleh hanya bilang, Tuhan ampuni semua dosaku. Enak banget. Dosa yang mana Tuhan? Kayak gitu mungkin tanya. Dosa yang mana yang kamu minta diampuni?
Tapi bilanglah semua sama Tuhan, ampuni dosa saya karena saya sudah berbohong kepada mama saya, papa saya, karena ampuni saya sudah melakukan hal-hal yang di luar perintah Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan dan memberi perintah pada kita saat Abraham itu Musa itu menerima 2 loh batu. Ya, menerima 2 loh batu. Di situ ada perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Tuhan ada perintahkan, jangan membunuh, hormati kedua ayahmu dan ibumu. Siapa yang di sini masih durhaka sama orang tuanya? Masih suka membantah mama papanya? Masih suka gak sopan sama orang tuanya? Tuhan di sini mau ngomong. Mama papa itu wakil Tuhan yang Tuhan berikan untuk menjaga kamu. Bayangkan kalau tidak ada mama papa dalam hidup. Tuhan berikan supaya kita menyayangi mereka. Kalau kita berlaku tidak sopan sama orang tua kita sering membantah, kita suka memukul-mukul orang tua kita, apalagi memukul ya. Tuhan nggak suka itu. Dan Tuhan akan marah. Nantinya suatu saat kamu akan dapat hukuman. Kelihatannya enak. Orang tua ini banyak cocok, ngatur-ngatur. Itu Tuhan udah catat. Oh, anak ini kayak gini. Tuhan kasih hukuman kamu. Nanti kamu akan rasakan saat kamu menjadi orang tua. Gimana tidak cocok-cocok sama anakmu. Sakit hati orang tua. Dulu, sebelum Tuhan datang ke dunia ini, siapa Tuhan kita? Kalau nggak salah, dulu Tuhan ngomong sama manusia itu melewati orang-orang yang dipilihnya. Dulu Tuhan ngomong sama orang-orang yang dipilih. Contohnya Musa. Ia naik ke atas gunung untuk berbicara sama Tuhan. Dulu begitu. Susahnya kita ngomong sama Tuhan itu susah. Sekarang mah gampang. Tuhan rela mati di kayu salib pada hari ini. Rela mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dosa kita semua dari Adam dan Hawa. Dosa Adam dan Hawa itu sudah dibayar lunas. Dengan ia mati di kayu salib. Semua dosa kita itu sudah dibayar, sudah lunas. Tinggal kita saja yang mengakui dosa kita pada Tuhan. Tinggal itu. Dosa kita ini udah nggak ada kan? Udah dibayar sama Tuhan, lunas, nggak ada bunga. Seharusnya kita yang mati, yang ada di kayu salib itu seharusnya kita. Bayangkan tangan kalian dipakus dalam ini. Payunya nggak paku kecil, oke. Tangan dipaku, tembus. Kaki 2 di sini dipaku. Belum lagi lambungnya ditusuk. Kalau kalian masih tidak mengikuti perintah Tuhan dan masih saja menyakiti hati Tuhan, sia-sia ya dihidupkan. Sudah dibayar semuanya, tapi kita masih tidak mau mengikuti perintahnya dan sering menyakiti hatinya. Perintah Tuhan itu pada kalian supaya kalian berubah. Nggak seperti dulu lagi. Dulu enak, dulu nggak enak. Kita ngomong sama Tuhan aja susah. Sekarang enak, tinggal kita berdoa dalam kamar, doa, pesan kita sudah tersampaikan pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus rela mati buat kita untuk menebus segala dosa. Hubungan kita dulu sama Allah itu susah banget. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah memulihkan semua dosa kita. Meskipun bukannya kita enak-enak, wah dosa kita sudah ditebus kok. Boleh lah saya coba-coba dosa lagi. Nggak boleh. Meskipun dosa kita udah ditebus, kita tetap harus menjalankan perintahnya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengatakan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Jangan mengingini sesamamu. Nggak boleh iri sama orang. Siapa yang di sini masih iri sama orang? Orang itu papanya kaya. Dia mendapatkan apa yang semua ia mau. Iri itu dah. Kenapa kok saya nggak bisa kayak gitu? Nggak boleh iri sama orang ya. Meskipun dosa kita sudah ditebus, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur dan berjanji sama Tuhan untuk tidak melakukan dosa. Jika kita masih mengikuti dosa dan ingin bertobat, apa yang harus kita lakukan? So what would we do? Apa yang harus kita lakukan? Berdoa dan akui pada Tuhan semua dosa kita. Saya minta mulai hari ini kita mengakui sama Tuhan semua dosa kita. Kalau iblis mau mengontrol kamu untuk melakukan dosa, kita harus serang mereka. Istilahnya musuh kita bukan manusia. Musuh kita iblis. Musuh terbesar kita iblis. Bukan manusia. Jadi kita harus memberikan perang pada iblis. Supaya kita menang. Amin. Jika kita ingin berbuat dosa, ingat Tuhan selalu. Jika kita ingin berbuat dosa, ingat Tuhan selalu, karena Tuhan akan membantu kami untuk menghilangkan semua rasa keingintahuan tentang dosa itu. Dengan itu kamu akan kuat menghadapi semua cobaan. Jadi saya ingin mengatakan musuh kita bukan manusia. Tapi siapa? Tapi siapa? Amin. Mari kita tepuk tangan Tuhan. Udah ya, gitu aja ya. Sebelum kita mengakhiri, ya, kita akan circle prayer. Di mana circle prayer ini kita saling mendoakan. Saling mendoakan teman kita. Kita harus belajar mendoakan orang lain. Supaya mereka berubah. Jadi kita harus saling mendoakan. Jadi di sini ada dua anak yang akan saling mendoakan satu sama lain. Ceritakan semua masalahmu yang menggugah hatimu pada mereka. Karena hanya mereka yang tahu. Dan saya minta semuanya yang ingin mendoakan ini jangan bocor ya ceritanya ya. Jadi misalnya, kamu juga. Jadi nanti akan dibagi dua kelompok, akan dibagi kelompok-kelompok. Jadi saling mendoakan. Ini berdoa, saling mendoakan satu sama lain. Misalnya, Bebe doain Lady doain Bebe. Doanya nggak boleh sebentar-sebentar. Tuhan berkati dia supaya dia dipulihkan. Amin. Nggak boleh gitu. Berkati semuanya apa yang dia lakukan, berkati keluarganya, berkati sekolahnya dan lain-lain. Oke, setuju? Nanti sekolah minggu biasa yang bimbing. Nanti yang siapa? Iya, kayak doa syafaat gitu loh. Tapi antar pribadi. Nanti Sunday school semua koko yang bimbing. Oke ya, sudah paham ya? Jadi kita harus belajar mendoakan orang lain. Meskipun sesalah-salahnya orang itu sama kita harus mendoakan mereka. Amin. Oke, kita akan berdoa dulu sesudah kita melakukan firman Tuhan. Saya minta Yusa, doa yuk. Doa selesai firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah selesai firman, berkati kami agar firman itu untuk kami dan dapat mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekarang boleh memilih kelompoknya yang mau laki sama laki, yang cewek sama cewek. Ya, untuk saling mendoakan. Ya, nanti doanya sebelah-sebelahan ya. Kemudian nanti karpet kita dibeber atau nggak usah ya. Saling doa aja. Oke? Mulai dari sekarang doa. Nanti kamu boleh sama Nino. Ayo. Ayo anak-anak sekolah minggu sini. Sini.
Ayo sharing. Nanti kalian maju satu-satu biar dia. Boleh minum nggak? Boleh minum.
Saya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyi sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang lewati cobaan. Lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa semuanya teman-teman. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kita beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan karena kita sudah mendapatkan pemulihan dari Tuhan Yesus. Dan kami berjanji, kami tidak akan melakukan dosa kami yang lama Tuhan. Aku tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah anak-anak ini sekarang menjadi berkat bagi orang lain dan bagi keluarganya. Kalau Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau pasti akan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya minta Bu Lydia untuk doa berkatnya. Haleluya. Ada semangat hari ini ataupun lebih belum daripada sebelumnya? Siapa yang merasa hari ini lebih bahagia? Oh ya, bentar lagi ada persembahan ya. Silakan angkat tangan yang hari ini mulai bahagia. Haleluya. Kuasa Tuhan terjadi di sini. Semuanya sudah persiapkan untuk persembahan bagi Tuhan? Belum? Ya udah, mari saya kamu sudah persembahan ya. Silakan. Amin. Haleluya. Silakan. Sembahan bisa jalankan. Ayo Isa. Bisa apa anda? Jangan pulang dulu karena kita akan bagi-bagi ini. Yang dimana nanti akan ada kuis. Dan nanti kalian akan menjawab kuis yang ada dan yang untung ini isinya berbeda-beda guys. Ada yang paling kecil, ada yang besar dan ini isinya harus pasti besar. Jadi nanti yang paling beruntung ngambilnya ya puji Tuhan dapat uang banyak ya. Siapa semangat dapat lampu? Yang tadi dengerin firman, dalam nama Yesus dapat aku ya. Sudah dapat datanya sudah ya. Ini gue selesai. Ya kawan. Oh ya masuk ke situ. Saya aku belum nanti aja. Oke, saya mau bertanya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa gara-gara siapa? Ulang. Ayo lihat ya. Mereka jatuh ke dalam dosa
Mereka jatuh ke dalam dosa karena ditipu oleh iblis. Bentar, belum mati. Ditipu oleh iblis. Iblis itu menjelma sebagai coba. Ini. Jadi apa? Ular. Lekon gak apa sekali 5.000, lekon apa selera 2.000. Dibuka. Yang sudah selesai boleh pulang. Yang tidak dapatkan angpo boleh pulang. Yang sudah dapat gak boleh dapat lagi ya. Iyalah, masalah gorongan apa ya apa? Dijawab apa apa? Ya. Setelah mereka makan buah itu, mereka sadar dan mata mereka terbuka bahwa mereka apa? Amin. Iya. Di ayat mana mereka diusir dari Taman Eden? Buka Alkitab boleh kok, buka Alkitab. Apa nih? Ayat berapa? Nah. Kasih no. Alkitab. Siapa yang mau Alkitab ini? Mau? Kasih no. Ya, di ayat berapakah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Di dalam Kejadian 3. Di mana ya? Ayo. Sudah nyerah. Ya, betul. Sisa berapa ini? Sisa 4 ya. Sisa 4, 5, 6. Ini hadiah yang besar ini. Nanti ada pertanyaan yang sulit. Oke. Di Kejadian 3 ayat 13, Tuhan bertanya pada Hawa dan Hawa menjawab bahwa siapa yang memperdayakan mereka? Siapa lagi? Kasih apa? Ya. Lat. Ya, udah, boleh. Ya, terima kasih ya. Oke. Tuhan memperingatkan Adam dan Hawa sebelumnya untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di Kejadian 2 ayat berapa? Hah? Salah. Kejadian 2 ayat berapa? Ayo dicari. Oleh pada itu. Pokoknya belasan dia, ayatnya belasan. Ayat berapa ya guys ya? Satu, 2, 3. Nah, ayat 16 sampai 17. Siapa yang menawarkan buah itu kepada Adam? Nih. Yang apes, nggak apes. Tapi soalnya di sini.
Nah, di ayat berapakah Tuhan mengutuk ular? Pasal 3. Oh iya. Sorry. 20-an enggak? 20-an. Ayat 14. Iki loh. Tuhan tengah berjalan-jalan di Taman Eden dan mencari mereka. Karena mereka lalu, saya. Ulang. Siapa hewan yang paling cerdik? Hewan apakah yang paling cerdik? Apa? Anjing. Yang di sini tadi loh. Masa itu? Ya wes lah. Ayo. Oke. Tinggal satu. Apa yang Tuhan berikan? Dua loh batu itu diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kepada siapa? Dua loh batu. Boleh. Ini aja. Siapa yang menciptakan bahtera? Siapa? Dirinya nggak boleh nangis ya. Masih ada dua, tapi ini isinya bukan main-main ya. Isinya ini bukan main-main dan soalnya pelajaran kita. Boleh. Tapi harus buka Bible. Boleh buka Alkitab. Tapi ya, boleh. Tapi aku hanya memberikan waktu 5 detik dari itu untuk mendapatkan satu dari ini. Oke? Gua apa? Boleh. Oh, gak boleh. Ya, 2 dari ini. Siap? Kon enak kon delok pede kon. Enak. Gak apa-apa. Apa? Ya, oh, coba banget nih. Ayo. Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota. Orang mari. Apa arti dari Bukit Golgota? Apa saya ini? Ada udah berarti. Ini boleh sama? Apa boleh? Apa katanya anak-anak nih? Mimpa. Ayo Mimpa, biar adil Mimpa. Ayo Mimpa lagi. Apa nih? Warna apa? Tinggal satu. Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota yang artinya bukit tengkorak. Dan disiksa pada zaman pemerintahan depannya P. Dia akan jadi nilai. Apa? Boleh? Siapa? Kurang. Bener itu. Pilatus. Depannya. Saya terima kasih. Dadah.